Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika pada zaman tabi'in ada seseorang yang melaksanakan sholat ba'diyah setelah sholat subuh. Lalu kemudian orang ini ditegur oleh ulama tabi'in pada saat itu, Sa'id bin Musayyib. Beliau mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa tidak ada sholat ba'diyah setelah sholat subuh? Lalu orang ini mengatakan, apakah Allah akan menghukumku dikarenakan aku melaksanakan sholat? Lalu dijawab oleh Sa'id bin Musayyib, Allah tidak akan menyiksamu karena ibadahmu. Allah tidak menyiksamu karena sholatmu. Tapi Allah akan menyiksamu karena kamu sudah menyelisihi sunnah Rasulmu. Jadi intinya, setelah sholat subuh ada sholat ba'diyah atau tidak, Pak? Tidak ada. Lalu dalam kejadian yang lain, ada orang yang diingatkan oleh Sa'id bin Musayyib ketika bangun tidur. Beliau mengatakan, jangan kamu menyentuh air, menyentuh bejana sebelum kamu mencuci tanganmu 3 kali. Lalu orang ini ngeyel, Pak. Kata orang ini, aku tahu di mana tanganku ketika aku sedang tidur. Dan Sa'id bin Musayyib membawakan sebuah hadis, idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yaqmis yadahu fil ina. Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke dalam bak air atau ke dalam bejana, hatta yaksilaha salasan, sampai dia sudah mencuci tangannya 3 kali. Kenapa harus dicuci dulu? Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena orang yang tidur tidak tahu kemana posisi tangannya ketika dia sedang tidur. Kita ini kalau tidur kan tidak tahu, Pak. Tangan ini ngelayap kemana kan? Tidak tahu. Apa yang kita pegang, kita tidak sadar. Maka Rasulullah berpesan, kalau bangun tidur, jangan lupa cuci tangan dulu 3 kali.
Namun ternyata orang ini, walaupun sudah dibawakan hadis oleh Sa'id bin Musayyib, beliau tidak terima. Akhirnya keesokan harinya, disebutkan dalam riwayat kisah ini, orang yang tidak mau cuci tangan setelah wudhu ini, setelah bangun tidur ini, keesokan harinya tangannya ini, mohon maaf, sudah masuk ke dalam duburnya sampai pergelangan tangannya. Dikarenakan apa? Tidak mau melaksanakan sunnah Rasulullah. Jadi memang banyak orang yang ketika beribadah, dia hanya bermodalkan ikhlas saja. Ia tidak mau memperhatikan aspek mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Padahal nanti di padang mahsyar, ketika umatnya Nabi SAW berusaha mendekati telaganya Rasulullah, ternyata tidak sedikit di antara mereka yang diusir oleh malaikat. Jadi nanti Pak, ketika di padang mahsyar, kita ini berusaha meminta syafaat kepada Nabi. Kita berusaha diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Tapi ternyata ketika kita mendekati beliau, mungkin ada sebagian di antara kita yang diusir oleh malaikat. Padahal Rasulullah tahu ciri umatnya Rasulullah di akhirat nanti, wajah dan kakinya itu bercahaya. Kenapa bisa bercahaya, Bu? Kena air wudhu. Karena ketika di dunia sering berwudhu. Makanya niku kalau kali panjenengan lek wayahe wudhu, jangan sampai cepet-cepetan, Pak. Nopo malih pas membasuh kaki. Nah, kan kadang-kadang ada orang yang ketika wudhu membasuh kaki niku seperti orang juggling ketika sepak bola. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Nah, kalau wudhu kita ini tidak sempurna, bisa jadi nanti warna kita tidak putih, Pak. Nah, tidak jelas nanti. Mungkin nanti Kanjeng Nabi ketika melihat iki jange umatku apa dudu, ya. Putih ya enggak putih, ireng ya enggak ireng. Ya. Jadi ya nopo warnane? Abu-abu. Nah, nopo kok abu-abu? Nah, karena wudhunya tidak sempurna. Maka Nabi menegaskan kepada malaikat, wahai malaikat, itu sudah jelas-jelas umatku. Kenapa tetap kamu usir? Akhirnya kata malaikat, ya Muhammad, fa innaka la tadri madza baddalu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatmu setelah kamu meninggal dunia. Kamu tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang mereka lakukan dengan mengubah-ubah ajaranmu, menambah-nambah ajaranmu setelah kamu meninggal dunia. Maka kemudian kata Nabi SAW, suhqan, suhqan, suhqan liman baddalu ba'di. Celaka, celaka, celaka bagi orang yang suka mengubah-ubah dan menambah-nambahi ajaran dan juga sunnahku. Jadi ini pentingnya Bapak Ibu sekalian, kenapa setiap beribadah kita harus berusaha mengikuti sunnah Rasulullah. Salah satunya supaya nanti ketika di akhirat kita diakui sebagai umatnya Nabi SAW. Kalau sekedar mengakui kan gampang, Pak. Yang susah itu diakui. Kita semua mengaku umatnya Nabi, tapi belum tentu nanti di akhirat Nabi mengakui kita sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelumnya
kita sudah sampai pada pembahasan as-sakta al-latifah atau diam sejenak di dalam sholat. Dan para ulama berbeda pendapat di dalam masalah as-sakta al-latifah. Di dalam madhab Hanafi dan madhab Maliki, as-sakta al-latifah hukumnya makruh, kecuali ada penekanan dalam madhab Hanafi, boleh melakukan diam sejenak di dalam sholat pada rokaat yang ketiga dan rokaat yang keempat setelah membaca Al-Fatihah dan sebelum melakukan gerakan ruku. Jadi kalau dalam madhab Hanafi hanya ada dalam rokaat ketiga dan rokaat keempat. Di dalam madhab Syafi'i ada 6 kali diam sejenak dalam satu rokaat. 3 kali sebelum Al-Fatihah dan 3 kali setelah Al-Fatihah. 3 yang pertama, kita dianjurkan untuk diam sejenak antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Kemudian antara doa iftitah dengan ta'awud. Lalu yang ketiga, antara ta'awud dengan basmalah. Sehingga di dalam madhab Syafi'i, ketika orang sedang sholat, Allahu Akbar, diam dulu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Selesai doa iftitah. Setelah itu diam lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 3 yang pertama. Kemudian 3 yang kedua, setelah membaca Al-Fatihah dan sebelum mengucapkan amin. Kemudian yang kelima, setelah mengucapkan amin dan sebelum membaca surat. Dan yang terakhir, setelah membaca surat dan sebelum melakukan gerakan ruku. Maka ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diam. Amin. Diam lagi agak lama. Kenapa kok diamnya agak lama? Memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Karena di dalam madhab Syafi'i, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, seorang makmum tetap dibebani membaca surat Al-Fatihah dalam sholat-sholat jahriyah. Oke. Jadi setelah amin, imam diamnya agak lama, mungkin setengah Al-Fatihah, lalu kemudian membaca surat. Setelah suratnya selesai, minal jinnati wan nas, diam dulu, baru kemudian Allahu Akbar. Jadi kenapa dalam madhab Syafi'i ini sampai ada 6 kali diam sejenak? Tidak lain supaya orang itu sholatnya khusyuk, sholatnya tambah tumakninah. Kemudian dalam pendapat yang terakhir, madhab Hambali menyatakan diam sejenak hanya ada 3 kali di dalam sholat. Yang pertama, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Kemudian antara Al-Fatihah dengan amin. Dan yang terakhir, antara surat dan sebelum melakukan gerakan ruku. Maka dari sekian pendapat ini, Bapak Ibu sekalian, para ulama madhab sepakat diam sejenak dalam 3 tempat.
Karena berdasarkan dua hadis dari Nabi SAW, yang pertama setelah takbiratul ihram, yang kedua setelah al-fatihah, sebelum amin, dan yang ketiga setelah membaca surat atau sebelum melakukan gerakan rukuk. Maka di saat kita mendapati kok ada imam yang setelah amin tidak baca surat, jangan dikasih kode, Pak. Subhanallah, subhanallah. Mam, surat mam. Jangan seperti itu ya. Kenapa? Karena bisa jadi imamnya mengikuti pendapat madhab Syafi'i. Jadi imam diam sejenak agak panjang setelah amin karena memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Maka kembali ke panjenengan, kalau panjenengan ikut madhab Maliki dan Hambali, berarti setelah amin tidak ada diam sejenak, tapi langsung membaca surat. Tapi kalau panjenengan ikut madhab Syafi'i, maka setelah amin harus ada jeda yang agak lama. Yang jedanya ini beda dengan diam sejenak pada tempat-tempat yang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sunnah sholat yang selanjutnya. Tafrijul qadamaini, merenggangkan dua telapak kaki. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana cara merenggangkan kaki ketika sholat. Pendapat yang pertama, qala al-Hanafiyah, menurut madhab Hanafi, yusannu tafrijul qadamaini fil qiyam qadra arba asabi' li'annahu aqrabu ilal khusyu'. Di dalam madhab Hanafi, ketika seseorang berdiri dalam sholatnya, jarak antara telapak kaki kanan dan telapak kaki kiri sebanyak 4 jari. 4 jari, Pak. Hanya segini saja. Berarti hampir dempet, ya. Hampir dempet. Kenapa hanya 4 jari? Li'annahu aqrabu ilal khusyu'. Karena menurut madhab Hanafi, ini lebih mendekati kepada kekhusyuan. Wa qala Syafi'iyah, adapun dalam madhab Syafi'i, yufarriq bainal qadamaini bimiqdari shibrin wa yukrahu lasku ihdal qadamaini bil ukhra haitsu la udra. Kalau dalam madhab Syafi'i, cara berdiri ketika sholat, jarak antara yang kanan dengan yang kiri sebanyak 1 jengkal. Berarti lebih lebar atau lebih sempit, Pak? Lebih lebar. Kalau madhab Hanafi 4 jari, kalau madhab Syafi'i sejengkal. Jadi sejengkal, agak lebar. Kemudian pendapat yang terakhir kita lihat, dan ini menurut saya pribadi yang lebih kuat, menurut madhab Maliki dan Hambali, yundabu tafrijul qadamaini bi ayyakuna bihalatin mutawassitah bihaitsu la yadummuha wa la yuwassi'uhuma katsiran. Adapun dalam madhab Maliki dan Hambali, patokannya bukan jari. Jadi tidak 4 jari, tidak 1 jengkal, tapi kembali kepada bentuk fisik masing-masing. Artinya tidak terlalu dibuka lebar, juga tidak terlalu ditempelkan, sehingga patokan ketika berdiri menyesuaikan lebar bahu masing-masing. Okay. Terkadang ada orang yang nyun sewu mungkin bahunya sempit, kurus, tapi ketika berdiri kakinya megagah nemen. Ada juga nyun sewu yang mungkin badannya besar, tapi ketika berdiri kakinya terlalu dempet. Ini tidak boleh.
Jadi patokan atau cara berdiri dalam sholat harus menyesuaikan lebar bahu masing-masing. Baru kemudian didempetkan, diluruskan, ditempelkan dengan soft yang ada di sebelahnya. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian, karena Nabi SAW ketika beliau menyusun soft, beliau mengatakan, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih dalam masalah soft, karena nanti kalau kalian berselisih dalam soft, artinya softnya ini tidak lurus, ada yang tumitnya di depan garis, ada yang di belakang garis, ada yang softnya rapat, ada juga yang renggang. Maka kata Rasulullah SAW, kalau soft sholatmu seperti ini, niscaya Allah akan membuat hatimu saling berselisih, saling mudah salah faham. Maka saya katakan, persatuan umat Islam dimulai dari sesuatu yang kecil. Apa itu Pak? Dari menyusun soft sholat. Kalau dari soft sholat saja kita tidak bisa lurus, kita tidak bisa rapat, walaupun masjid kita di pinggir jalan besar-besar, walaupun massa kita mayoritas, maka jangan berharap umat Islam itu bisa bersatu. Karena terkadang kalau kita sedang safar, mampir di sebuah masjid yang besar-besar, terus pun di kondisi softnya Pak, bisa rapat atau tidak? Tidak. Lurus atau tidak? Tidak. Padahal ada garis ini kan tujuannya apa? Untuk meluruskan soft sholat. Maka terkadang kita tidak bisa membedakan mana soft sholat pada masa COVID dan soft sholat ghairu COVID. Nah, ini kadang nggak ada bedanya. Waktunya masa normal, benggang-benggang, waktunya COVID, tambah benggang. Nah, ini ajarannya siapa seperti ini? Jadi kalau dari soft sholat saja kita tidak bisa rapi, tidak bisa lurus, tidak bisa rapat, maka tidak mungkin hati kaum muslimin itu bisa bersatu. Pasti mudah salah faham. Maka ada 3 pesan Nabi SAW dalam masalah soft yang dulu kami sampaikan. Yang pertama, istawu atau sawu sufufakum, luruskan soft kalian. Kemudian yang kedua, suddul khalal, tutuplah celah-celah di antara soft kalian. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yang mungkin jarang kita dengar, beliau mengatakan, idza qumta ilas shalah fasolli sholata muwaddi'. Kalau kamu sedang sholat, maka sholatlah seakan-akan itu sholat yang terakhir bagimu. Jadi hadis ini bisa menjadi terapi untuk sholat khusyuk Pak. Kalau saya ditanya bagaimana Ustaz caranya sholat khusyuk, sholatlah seakan-akan ini sholat yang terakhir. Kita posisikan diri kita ini Pak seperti narapidana hukuman mati yang setelah ini ditembak, tapi kita masih diberi peluang, diberi kesempatan untuk sholat 1 kali. Kira-kira kita bisa khusyuk atau tidak Pak? Khusyuk atau tidak? Khusyuk. Kenapa? Karena sholat itu adalah sholat yang terakhir bagi kita. Ini masalah merenggangkan kaki. Jadi kalau tadi menurut madhab Hanafi, berapa Pak jaraknya? 4 jari. Kalau menurut madhab Syafi'i, 1 jengkal. Dan madhab Maliki dan Hambali menyesuaikan lebar bahu. Tidak terlalu sempit dan tidak terlalu lebar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sunnah yang selanjutnya di dalam sholat,
qiraatu suratin ba'dal Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah. An Abi Qatadah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raq'atainil awlayaini minad dhuhri bi Fatihatil kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis saniyah. Dari Abu Qatadah, beliau menjelaskan bahwa Nabi SAW ketika melaksanakan sholat duhur, pada rakaat yang pertama dan kedua beliau membaca Al-Fatihah, dan setelah membaca Al-Fatihah beliau lanjutkan dengan surat-surat lain di dalam Al-Quran. Ini khusus rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Maka dari hadis ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, qalal jumhur, menurut jumhur ulama, yundabu taksiru qiraati raq'ah saniyah an qiraati raq'ah ula fi fardin. Menurut mayoritas ulama, disunnahkan membaca surat pada rakaat yang pertama lebih panjang dibandingkan surat yang dibaca pada rakaat yang kedua. Jadi ini ditekankan oleh jumhur ulama khususnya dalam sholat wajib. Lalu Ustaz, apakah tidak boleh yang rakaat kedua lebih panjang? Boleh. Tapi alangkah baiknya yang pertama itu lebih panjang. Jadi kalau misal panjenengan rakaat yang pertama membaca 1 halaman, maka rakaat yang kedua membaca setengah halaman. Kalau rakaat pertama jenengan baca 30 ayat, maka rakaat yang kedua kurang daripada itu. Bisa 10 ayat, 15 ayat, atau 20 ayat. Sedangkan menurut madhab Hanafi, dalam masalah panjangnya surat ini, yang ditekankan oleh madhab Hanafi, disunnahkan memperpanjang bacaan surat hanya pada rakaat yang pertama ketika sholat subuh. Hanya rakaat pertama ketika sholat subuh saja, Pak. Adapun dalam sholat duhur, asar, maghrib, isya, dikembalikan lagi ke imam. Boleh bacaannya pendek-pendek, silakan. Boleh yang pertama lebih pendek dibandingkan yang kedua, boten masalah. Tapi khusus sholat subuh, dalam madhab Hanafi, rakaat yang pertama harus lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Karena Nabi SAW biasanya kalau sholat subuh yang dibaca 60 sampai 100 ayat, Pak. Terus pundi? Jenengan kiat nopo mboten? 1 rakaat 60 sampai 100 ayat. Itu bukan 60 ayat yang pendek-pendek, Pak. 60 ayat seperti surat Al-Baqarah ini dulu. Terus pundi? Dicoba? Nah, itu Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau menjadi imam dalam sholat subuh antara 60 sampai 100 ayat pada rakaat yang pertama. Dan khusus pada sholat subuh di hari Jumat, maka biasanya beliau membiasakan rakaat pertama beliau membaca surat As-Sajdah. Kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Insan. Jadi ini bagian dari sunnah ketika sholat subuh, khusus pada hari Jumat. Rakaat yang pertama As-Sajdah, rakaat yang kedua Al-Insan. Kenapa harus As-Sajdah dan Al-Insan? Karena kata Al-Imam As-Suyuti, dalam 2 surat ini menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam dan terjadinya hari kiamat. Sedangkan 2 kejadian ini, baik diciptakannya Nabi Adam
atau terjadinya hari kiamat sama-sama terjadi di hari apa, Pak? Hari Jumat. Oleh sebab itu, kita disunnahkan pada sholat subuh hari Jumat membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Kemudian pelajaran yang kedua, yukrahu takrirus surati fi raq'atain balil matlub ayyakuna fisaniya suratan ghairal ladzi qara'aha fil ula. Makruh hukumnya membaca surat yang sama pada 2 rakaat yang pertama. Jadi makruh, Pak, kalau panjenengan rakaat yang pertama baca kulhu, rakaat yang kedua baca kulhu lagi. Rakaat pertama membaca al-kafirun, rakaat kedua membaca al-kafirun. Nah, ini makruh hukumnya. Kecuali bagi anak-anak yang sedang belajar sholat. Nah, seperti adik ini boleh. Kalau misalnya 2 rakaat masih membaca surat yang sama, masih dimaklumi, Pak. Nah, tapi kalau kita yang sudah suida ini masih membaca surat yang sama, ya malu, Pak. Rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua An-Nas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Kafirun. Niku mawon. Pokoknya surat sing ngarepe kul. Nah, niku. Itu saja yang dibaca. Tapi hukumnya mubah. Ketika rakaat pertama dan rakaat kedua membaca surat yang sama, tapi ayat yang dibaca berbeda. Nah, niki mboten masalah. Jadi contoh dalam surat Al-Fajr itu kan agak panjang ya, 30 ayat. Boleh rakaat pertama membaca 1 sampai 20. Nanti rakaat yang kedua 21 sampai selesai. Tidak masalah. Jadi asal ayatnya berbeda, walaupun dalam surat yang sama, hukumnya tidak makruh, akan tetapi mubah. Bahkan Nabi SAW juga dalam beberapa kesempatan dalam 1 rakaat membaca lebih dari 1 surat. Ini juga tidak makruh, Pak. Dengan catatan ini kita lakukan dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah. Kalau sholat wajib 1 rakaat hanya untuk 1 surat. Tapi kalau panjenengan sedang sholat sunnah, baik itu sholat tahajud, kemudian sholat duha, atau sholat witir, boleh dalam 1 rakaat membaca lebih dari 1 surat. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW biasanya ketika sholat witir di bulan Ramadan, rakaat yang pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad. Ini riwayat yang pertama. Sedangkan riwayat yang kedua, dalam rakaat yang ketiga Nabi terkadang membaca 3 surat. Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, dan yang terakhir An-Nas. Tidak masalah, Pak. Bahkan Nabi SAW kalau sholat malam, sholat tahajud, kakinya sampai bengkak. Kenapa? Karena yang dibaca tidak hanya 1 surat. Setelah Al-Baqarah selesai, lanjut Ali Imran. Ali Imran selesai, lanjut An-Nisa. Jadi khusus dalam sholat sunnah, hukumnya dibolehkan membaca lebih dari 1 surat dalam 1 rakaat. Kemudian pelajaran yang ketiga, yukrahu tankisus suwar, ayyaqra'a fis saniyati suratan a'la mimma qara'a fil ula li'anna tartibas suwar fil qira'ah min wajibatit tilawah. Pelajaran ketiga yang tidak kalah pentingnya, makruh hukumnya
membaca surat pada rakaat yang kedua yang secara urutan surat ini letaknya lebih awal dibandingkan surat yang dibaca pada rakaat yang pertama. Jadi makruh hukumnya ketika sholat rakaat pertama panjenengan membaca An-Nazi'at. Rakaat yang kedua membaca An-Naba. Kenapa makruh? Karena secara urutan surat An-Naba letaknya sebelum An-Nazi'at. Maka kalau kita perhatikan dalam beberapa sholat sunnah yang ada khutbahnya, kenapa sholat sunnah yang ada khutbahnya? Sholat id, sholat gerhana, kemudian sholat istisqa. Nah, ini kan sholat sunnah yang ada khutbahnya. Dalam sholat-sholat sunnah ini, yang disunnahkan dibaca oleh Rasulullah adalah rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat yang kedua surat Al-Ghasyiyah. Padahal kalau kita lihat dari jumlah ayatnya, Pak, Al-A'la lebih banyak dibandingkan Al-Ghasyiyah atau lebih sedikit? Lebih sedikit, lebih pendek dibandingkan Al-Ghasyiyah. Lalu kenapa harus Al-A'la dulu baru Al-Ghasyiyah? Karena letaknya Al-A'la lebih awal dibandingkan surat Al-Ghasyiyah. Letaknya lebih awal dibandingkan Al-Ghasyiyah. Begitu juga antara surat Al-Bayyinah dan surat Al-Qadr. Mana yang harus dibaca pada rakaat yang pertama? Al-Bayyinah atau Al-Qadrnya? Ibu? Mana yang harus dibaca lebih awal? Al-Bayyinah atau Al-Qadr? Al-Qadr. Rakaat pertama. Rakaat kedua baru Al-Bayyinah. Karena walaupun Al-Qadr ayatnya lebih sedikit, tapi secara urutan Al-Qadr sebelum surat Al-Bayyinah. Jadi kalau tadi pertimbangan yang pertama berdasarkan panjang suratnya, kemudian pertimbangan yang kedua berdasarkan urutan suratnya, maka yang harus didahulukan adalah urutan suratnya. Walaupun surat yang lebih awal ini jumlah ayatnya lebih sedikit dibandingkan surat yang dibaca pada ayat yang kedua. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan membaca surat yang sama pada setiap rakaat, timbul pertanyaan bagi kita, bagaimana hukumnya mengulang-ulang surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua ketika melakukan sholat tarawih. Jangan pernah mendapati seperti itu, Pak? Nah, jadi saudara-saudara kita rata-rata kalau sholat tarawih rakaat yang kedua baca apa? Al-Ikhlas. Nah, ini kita tidak boleh terburu-buru menghukumi seperti ini. Nah, kita harus tahu dalil apa yang mereka gunakan. Maka dalam masalah ini membaca Al-Ikhlas setiap rakaat yang kedua dalam sholat tarawih terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, menurut ulama madhab, keempat ulama madhab sepakat hukumnya tidak boleh. Tidak boleh mengkhususkan satu surat dalam satu rakaat tertentu. Ini semua ulama madhab sepakat. Mau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak memperbolehkan. Jadi kalau ada yang menisbahkan ini pendapat madhab Syafi'i, Imam Syafi'i tidak mengatakan demikian. Jadi Imam Syafi'i tidak mengajarkan setiap rakaat kedua harus membaca Al-Ikhlas. Tidak ada. Karena memang yang pertama tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian alasan yang kedua, perbuatan yang semacam ini menyelisihi
sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi cara Rasulullah ketika melakukan sholat tarawih. Sedangkan dijelaskan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah." Nabi itu kalau melaksanakan sholat malam, baik ketika bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Wa kana yusolli arba'an falatas an husnihinna wa tulihinna. Dan 11 rakaat ini beliau kerjakan dengan cara 4 rakaat. Dan jangan ditanyakan bagaimana bagusnya sholat beliau dan panjangnya durasi sholat beliau. Jadi kalau dikatakan Aisyah, Rasulullah sangat lama ketika mengerjakan sholat tarawih, sholat malam, kira-kira apakah yang dibaca Rasulullah saat itu surat Al-Ikhlas? Pak, apakah yang dibaca surat Al-Ikhlas? Tidak. Tidak mungkin Rasulullah membaca surat Al-Ikhlas. Kalau membaca surat Al-Ikhlas, maka mungkin Aisyah tidak mengatakan Rasulullah sholatnya sangat lama. Kemudian beliau sholat 4 rakaat lagi, salam, dan jangan ditanya bagaimana bagusnya dan panjangnya sholat beliau. Kemudian beliau akhiri dengan 3 rakaat witir sekali salam. Maka ini menjadi pendapat bagi orang yang sholat tarawih dengan formasi 4-4-3. 4-4-3. Kemudian pendapat yang lain mengatakan yang dimaksud dengan 4 rakaat ini tetap 2 rakaat sekali salam. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Sehingga sholat tarawih menurut hadis yang kedua, Rasulullah SAW setiap 2 rakaat beliau salam lalu ditutup dengan 1 witir. Berarti formasinya 2 kali 5 ditambah 1. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, 2 kali 4 ditambah 3. Nah, ini kembali kepada kebiasaan masjid masing-masing. Monggo mau digunakan yang mana, silakan. Oke. Jadi, kalau ada yang mengatakan ini tuntunan dari Nabi, salah. Mengulang-ulangi surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua, tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan, dan ini pendapat dari seorang mufti Mesir, yaitu Syekh Ali Jum'ah. Jadi Syekh Ali Jum'ah mengatakan boleh mengulang-ulangi surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua, sehingga praktek semacam ini mungkin tidak hanya kita temui di Indonesia saja, Pak. Tapi di sebagian masjid yang ada di Mesir juga ada yang mempraktekkan ini. Kenapa kok diperbolehkan? Karena dalil yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk membaca 1/3 Al-Quran ketika sholat malam. 1/3 Al-Quran itu berarti berapa juz, Pak? 10 juz. Itu anjuran Nabi. Maka kemudian sahabat heran, ya Rasulullah, kaifa naqra sulusal Quran? Bagaimana mungkin kami bisa menyelesaikan 1/3 Al-Quran setiap sholat malam? Lalu kata beliau, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Membaca qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas sama pahalanya dengan membaca 1/3 Al-Quran. Jadi dari sini kita memahami kenapa kok mereka mengulang-ulangi terus. Harapannya supaya setiap selesai sholat tarawih mendapatkan pahala seperti orang yang menyelesaikan 1 juz. Karena kalau Al-Ikhlas dibaca 1 kali saja sama dengan 1/3 Al-Quran. Apalagi kalau dibaca 3 kali, 5 kali, 7 kali,
berarti khatame bolak balik. Nah, itu pandangan mereka seperti itu, Pak. Kemudian alasan yang kedua sekaligus yang terakhir, dalam satu kesempatan Nabi SAW pernah mengutus seorang sahabat dalam sebuah sariyah atau peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi, yang mana sahabat ini ditugasi khusus oleh Rasulullah untuk menjadi imam. Tapi ternyata ketika sahabat ini menjadi imam dalam sholat-sholat jahriyah, sholat subuh, maghrib, isya, ternyata yang selalu dibaca oleh sahabat ini hanya surat Al-Ikhlas. Maka sahabat protes kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengutus kami seorang yang nggak hafal Quran?" Maksudnya bagaimana? Angger ngimami sing dimoco kul huwae. Nah, gitu kan? Jadi setiap menjadi imam yang selalu dibaca surat Al-Ikhlas. Maka kemudian Nabi tidak terburu-buru menghukumi orang ini. Lalu beliau mengatakan, "Saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika." Coba kamu tanyakan ke dia, apa sebabnya selalu membaca surat Al-Ikhlas. Lalu ternyata kata sahabat ini, "Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu aqra'u biha." Aku selalu membaca surat Al-Ikhlas karena surat Al-Ikhlas isinya tentang sifat-sifatnya Allah dan aku senang kalau membaca surat ini. Maka kemudian kata Nabi SAW, "Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu." Berikan kabar kepadanya bahwa Allah telah mencintainya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, tidak dianjurkan mengulang-ulang surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Surat Al-Ikhlas hanya boleh dirutinkan kapan, Pak? Rakaat yang ketiga ketika melakukan sholat witir. Nah, ini yang ada tuntunannya. Jadi kalau sholat witir pada rakaat yang ketiga, silakan dirutinkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Maka sebagai penutup, Nabi SAW tidak pernah mempermasalahkan seorang imam yang membaca surat-surat pendek. Jadi Rasulullah tidak pernah mempermasalahkan ada imam yang membaca kulhu, membaca qul ya ayyuhal kafirun, membaca ayat-ayat pendek, tidak ada masalah. Justru yang terkadang dipermasalahkan oleh Rasulullah ketika imam membaca surat yang terlalu panjang dan dia tidak mengetahui kondisi makmumnya. Maka kita kenal ada seorang sahabat yang hafiz Quran, bacaannya bagus, namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini ketika menjadi imam, bacaannya panjang-panjang, Pak. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, "Ya Mu'ad, afattanun anta?" Apakah kamu ingin menjadi fitnah bagi kaum muslimin? Apakah kamu ingin menjadi ujian atau cobaan bagi kaum muslimin? Lalu kata beliau, kalau kamu menjadi imam, bacalah sabbihisma rabbikal a'la, atau walaili idza yaksha, atau wasyamsi waduhaha. Ini surat yang panjang atau pendek, Pak? Nah, sedang-sedang. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Rupanya ketika Nabi SAW menasehati Mu'ad seperti ini, Rasulullah tahu kondisi makmumnya Mu'ad pada saat itu bukan sweet 17, tapi sweet swida. Nah, sehingga secara berdiri ini pun kata sing gemeter. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh Rasulullah. Makanya Nabi SAW menganjurkan siapa yang menjadi imam, hendaknya dia memperhatikan kondisi makmumnya. Kalau banyak anak muda, silakan dibaca yang panjang, bukan masalah. Tapi kalau banyak yang tua, jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Nanti kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Sebenarnya berapa ayat batas
panjang dan pendek dalam satu rakaat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah masuk waktu syuruk, barangkali ada yang ditanyakan? Oke. Riwayat yang menyelisih sunnah Nggih. Itu ada konsekuensi. Sekarang dengan batasan menyelisih sunnah Rasul itu katakan dalam pandangan mazhab itu mereka saling punya pandangan masing-masing. Baik. Nah itu menyelisih sunnah Rasul di sini kan ada hadis Nabi yang ngomong bahwa kamu jangan melakukan kita karena kita itu akan menyebabkan kita akan masuk neraka. Itu batasannya itu gimana? Menyelisih sunnah Rasul. Nggih. Katakanlah ada yang mungkin ada pendapat yang dia akan melakukan itu dan dianggap bid'ah oleh pandangan lain lagi. Nggih. Baik, terima kasih. Jadi seseorang itu dianggap menyelisih sunnah Rasulullah ketika ibadahnya bertentangan dengan tuntunan Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi yang jadi patokan utama bukan berarti pendapat para ulama madhab. Maka dikatakan oleh madhab Syafi'i, kalau ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis sahih, maka ikutilah hadis tersebut dan tinggalkanlah pendapatku. Maka saya katakan orang yang salah dalam beribadah pun punya dalil. Yang benar ibadahnya juga punya dalil. Nah, sekarang kalau dipaksakan saling beradu argumen tidak akan selesai. Maka tinggal dilihat mana dari sekian dalil itu yang memang bersumber dari Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Maka Imam Ahmad satu ketika pernah marah kepada seorang sahabatnya, karena sahabat itu terlalu fanatik kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Maka ditegur oleh Imam Ahmad, kenapa kamu selalu ikut Ats-Tsauri? Padahal Ats-Tsauri itu manusia biasa, satu ketika juga bisa salah. Kenapa juga kamu terlalu fanatik kepada aku? Aku juga manusia biasa. Maka kalau ada tuntunan yang lebih kuat, yang lebih benar, ikutilah tuntunan tersebut dari Quran dan hadis sahih dan tinggalkanlah pendapat Ats-Tsauri, tinggalkanlah pendapat Ahmad dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi batasan menyelisihi ketika keluar dari Quran dan hadis-hadis yang sahih. Cuman dalam memahami teks-teks hadis ini, Quran ini juga harus mengikuti pemahaman para ulama. Tidak boleh kita langsung mencerna sendiri, dikhawatirkan kita keliru dalam menyimpulkan hukumnya. Terima kasih. Sampun nggih? Oh nggih. Monggo terakhir. Nggih. 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 Baik. Jadi tidak perlu kejar-kejaran, Pak. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu sudah kita kembali ke diri kita dulu. Kalau kita sudah mepet dengan sebelah kita, ya sudah, kita sudah selesai. Dan kita sudah menyesuaikan lebar bahu kita, sudah tanggung jawab kita selesai. Karena dulu saya sampaikan pernah ada yang mengadu kepada Syekh bin Bas, ada yang sholat di Masjidil Haram, sholatnya kemudian kakinya diinjak. Akhirnya karena diinjak, orang ini kemudian merapatkan kakinya. Karena rapat masih dikejar, akhirnya kakinya ditumpuk. Nah, supaya tidak dikejar. Jadi ini dikejar, gini dikejar, gini dikejar. Akhirnya wis tak tumpuk ae. Nah, maka kata beliau, kalau dalam seperti itu justru kamu mendolimi saudaramu. Jadi batasan rapat dan lurus kalau dalam rakaat yang selanjutnya kita kembali kepada individu kita. Kalau kita sudah berusaha mepet, sudah nih,
yang sebelah kiri kita sudah mepet, ternyata kanan kok renggang, ya sudah Pak. Kita nggak usah terlalu melebarkan. Kita lepas dari tanggung jawab itu. Oke? Mungkin kalau nanti setelah sholat bisa nanti disampaikan yang baik. Ampun nggih? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.